Kedua ya, terkait dengan meninggalnya Ustadz Yazid Jawas kemarin, yaitu berkaitan dengan banyaknya postingan-postingan dan komentar yang menuduh beliau tidak konsekuen dengan apa yang beliau sampaikan ketika berceramah ya. Tuduhannya adalah mengatakan bahwa beliau kalau berceramah menyampaikan kepada umat bahwa beliau melarang atau Islam melarang orang berdoa di kuburan atau di makam. Tetapi setelah beliau meninggal, kok banyak sekali jamaah beliau yang berdoa di makam. Ini kemudian dituduh ini tidak konsekuen, ya, tidak konsekuen dengan apa yang diajarkan. Nah, mari kita bahas dengan detail, dengan teliti, dengan penuh keikhlasan. Kita niatkan pembahasan ilmu ini adalah untuk Allah. Kita niatkan ikhlas karena Allah untuk menyampaikan ilmu, untuk supaya ilmu ini dipahami oleh kaum muslimin, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga betul-betul manfaat kita bikin video, menyampaikan postingan, menyampaikan komentar itu manfaat bagi diri kita dan juga kepada orang lain juga, tidak hanya tuduhan-tuduhan fitnah yang itu menyebabkan dosa bahkan kerugian dan lain sebagainya. Jadi yang beliau sampaikan yang dilarang kaum muslimin khususnya berdoa di makam atau di kuburan adalah ada dua. Yang pertama, ketika seorang muslim berdoa di kuburan tertentu, ke kuburan Syekh Fulan, Sunan ini, Sunan itu, atau Habib ini, Habib itu, yang berdoa di situ, ini perlu diperhatikan, berdoanya kepada Allah sudah betul, berdoanya untuk dirinya sendiri sudah betul, tetapi meyakini bahwa berdoa di tempat itu, di kuburan tertentu, ini doanya lebih makbul, lebih mustajab, dalam keadaan tidak ada dalil dasar dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi, ataupun contoh dari Nabi dan para sahabat, yang menyatakan bahwa berdoa di tempat itu makbul atau mustajab. Kok diyakini mustajab, lebih mudah dikabulkan? Maka ini masuk dalam apa yang diistilahkan dengan bid'ah, ibadah yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh. Jadi keyakinan itu harus didasari dengan Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Begitu. Kemudian yang kedua, ini lebih besar lagi, masuk dalam syirik besar bahkan, yaitu berdoa di kuburan tertentu, di makam-makam tertentu. Memang doanya itu ditujukan kepada mayit, kepada penghuni kubur ya, berdoanya kepada Syekh Fulan, berdoanya kepada Sunan ini, Sunan itu, Habib ini, Habib itu. Memang berdoanya kepada orang-orang sudah mati, minta tolong supaya doanya disampaikan kepada Allah. Jadi ini yang mereka sebut sebagai wasilah, sebagai perantara. Padahal Allah menyatakan, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah padaku, maka akan aku kabulkan bagimu. Jadi Allah menyuruh kita, merintahkan kita berdoa itu langsung kepada Allah tanpa adanya perantara. Inilah salah satu juga yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain itu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Di dalam Islam kita sholat, kita berdoa dan lain sebagainya, itu langsung kepada Allah. Nah, dua macam doa di makam inilah yang beliau Ustadz Yazid sampaikan ini dilarang dalam Islam. Yang satu tingkatannya bid'ah, yang kedua tingkatannya syirik, bahkan termasuk syirikul akbar, syirik besar yang bisa membatalkan syahadat seseorang, membatalkan keislaman seseorang. Terus apa yang dilakukan jamaah Ustadz Yazid waktu di pemakaman berdoa? Ya mereka bukan berdoa seperti termasuk yang dua kita sebutkan tadi, dua macam tadi, bukan. Mereka berdoa di situ, berdoa mendoakan mayit, yaitu mendoakan Ustadz Yazid. Bahkan sholat jenazah ini isinya adalah doa mendoakan mayit. Maka ini bukan kok tidak konsekuen ya, menuduh amalan lain bid'ah, kemudian mereka berbuat bid'ah sendiri, bukan. Ini bukan hanya tidak bid'ah ya, mendoakan mayit ya, di makam atau dimanapun. Itu bukan hanya tidak bid'ah, bahkan ini adalah sunnah. Ini adalah bagian dari agama ini. Ini adalah syariat Islam bahkan. Rasulullah mendoakan seorang yang sedang disiksa di kuburnya karena namimah, suka mengadu domba. Rasulullah mendoakan seorang yang sedang diazab di kuburnya itu karena dosa kalau cebok itu tidak bersih ya, bukan tidak cebok kalau kencing, tapi cebok tapi tidak bersih. Ini saja
hukum di alam kubur, dan ini didoakan oleh Rasulullah. Jadi mendoakan mayit, mendoakannya ke kuburan langsung atau dari masjid, dari rumah atau dimanapun, ini adalah syariat Islam, ini adalah sunnah bahkan. Jadi tuduhan ini betul-betul, mohon maaf kalau saya sampaikan, tuduhan ini tuduhan yang ngawur gitu ya. Namanya menuduh, tidak dipelajari dulu, tidak ditanya dulu, tapi asal saja. Yang penting atas dasar kebencian, nggak ada keikhlasan di situ. Jadi video ini juga termasuk jawaban dari kemarin ada yang bertanya ya, ada ibu-ibu yang bertanya tentang bagaimana hukum ziarah kubur. Nah, jadi ziarah kubur ini di dalam Islam hukumnya sunnah, tetapi ziarah kubur itu bagaimana caranya? Yang disunahkan adalah ada dua niat. Yang pertama mengingat kematian, yaitu ketika kita di dalam areal pemakaman tentu kita melihat makam, yang kita ingat adalah kematian. Ini mengingat kematian ini sunnah. Akan menjadi nasihat yang paling baik untuk kita. Kita akan selalu ingat bahwa kita pun nanti juga akan mati sebagaimana orang-orang yang di dalam kubur yang sedang kita kunjungi atau kita ziarahi. Kemudian yang kedua, ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan mayit ya, mendoakan mayit, bukan berdoa kepada mayit, tetapi mendoakan mayit. Mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijauhkan dari azab kubur dan lain sebagainya. Begitu. Jadi buat teman-teman kaum muslimin sekalian, mohon ini adalah untuk kepentingan antum semuanya. Saya menyampaikan ini bismillah, mudah-mudahan ikhlas karena Allah, betul-betul memberikan nasihat supaya teman-teman tidak gegabah, tidak ngawur asal bikin video, asal berkomentar. Karena ini sangat berat nanti tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.